نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, mari kita bersama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian kita pada hari ini ada permintaan ya, tidak tafsir secara tekstual dulu, artinya melanjutkan ayat sebelumnya, tapi ada tafsir yang disebut tafsir maudu'i, ya, tafsir kontekstual, ya, tematik. Nah, ini tafsir juga, tapi tafsir tematik, bicara tentang qada dan qadar. Karena masalah qada dan qadar merupakan salah satu rukun iman. Ya, rukun iman yang 6 itu salah satunya adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi, baik maupun buruknya. Nah, ini harus kita imani. Mungkin kalau iman kepada Allah nggak banyak yang mempertanyakan, karena jelas, ya, ajaran tentang tauhid sudah jelas, pasti, ya, yaitu menyembah Allah, nggak boleh mensekutukan yang lainnya. Iman pada Allah ada sesuatu yang sudah pasti. Iman pada malaikat, ya, kita juga nggak banyak yang mempertanyakan, ya, karena memang Allah punya utusan, ya, atau makhluk yang disebut malaikat, yang merupakan utusan Allah juga dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian iman pada para rasul, ya, rasul jelas, ya, orangnya ada, sejarahnya ada. Iman pada kitab, kitabnya ada, kita baca ke Al-Quran. Dan iman pada hari akhir, ya, hari akhir belum terjadi, tapi jelas ada, setelah kiamat nanti ada hari akhir. Nah, yang terakhir iman pada qada dan qadar. Nah, qada qadar itu apa sih, ya? Sifatnya abstrak tapi terjadi, ya, saat ini dan sampai nanti, nggak kelihatan, ya. Kemudian juga seperti apa qada dan qadar itu, sehingga orang, ya, ketika menghadapi hidupnya, ada yang berpendapat bahwa hidup kita ini ibarat wayang. Wayang itu tergantung dalamnya, mau dijadikan tokoh, ya, mau dimainkan atau tidak dimainkan, akan dimatikan, ya, tergantung dalamnya. Jadi ada orang berpendapat hidup kita itu ibarat wayang, Allah adalah dalamnya. Nah, jadi kita tidak punya peran apa-apa, karena memang tergantung dalamnya. Kita mau dimainkan seperti apa, mau jadi apa, perannya seperti apa, nah ini tergantung dalamnya. Anda berbuat begitu, jadi kita seolah-olah pasif. Ya, ternyata Ahmad Albar juga jadinya begitu. Ya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya, namanya panggung sandiwara, kita pemainnya. Mau jadi pemain yang senang, yang sedih, yang menderita, tergantung sutradaranya. Nah, ini pemahaman, ya, salah satu pemahaman qada dan qadar. Tapi ada juga orang yang memahami, ya, takdir itu adalah kita yang buat, bahwa Allah menciptakan kita dengan segala potensinya. Nah, setelah itu tergantung kita, apakah potensi ini mau kita gunakan atau tidak.
Kalau kita gunakan, oh berarti nanti kita berhak mendapatkan pahala. Nah, karena kita menggunakan potensi kita. Kalau potensi ini kita gunakan untuk sesuatu yang baik, berarti kita perlu dapat pahala, gitu. Tapi kalau potensi ini kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, ya, untuk kejahatan dan sebagainya misalnya, maka kita pun perlu mendapatkan siksa. Nah, adanya punishment and reward atau hukuman dan pahala itu karena pilihan kita dalam melaksanakan apa yang ingin kita lakukan. Jadi takdirnya bahwa kita sudah diciptakan asal potensinya. Nah, kita mau nggak melakukan apa yang dianjurkan oleh Allah, mau nggak meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau mau dapat pahala, kalau tidak berarti dapat siksa. Nah, yang betul. Jadi inilah perdebatan seperti ini sesungguhnya sudah terjadi jauh sebelum ya saat ini. Artinya pada masa-masa tabi'in sudah diperdebatkan. Ya, nanti kita akan lihat ya tentang sejarah munculnya ilmu kalam namanya. Artinya pembicaraan ya tentang teologi, masalah baik buruk, masalah perbuatan manusia, masalah takdir dan sebagainya. Ini sudah diperdebatkan dari zaman dulu. Jadi sekarang ini kalau kita masih juga memperbincangkan, karena masalah ini memang terus berlangsung. Nah, paling tidak nanti kita akan dapat gambaran ya tentang apa itu takdir. Ya, karena ini rukun iman ya yang harus kita imani. Jangan sampai kita nggak percaya juga pada takdir. Karena ini rukun iman, kalau kita mengingkarinya berarti rukun itu sesuatu yang harus ada. Kalau kita nggak percaya berarti rubuhlah atau runtuhlah iman kita. Nah, selanjutnya yang percaya pada qada dan qadar itu akan mempengaruhi kita ya. Cara kita menghadapi kehidupan itu tergantung kepercayaan kita terhadap qada dan qadar. Nanti ya tergantung kita kepercayaannya. Bisa jadi kita menjadi orang optimis karena kita punya kemampuan atau kemandirian untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ada yang pesimis bahwa kita ini orang kampung menyebutnya nerimo impandu, ya artinya ya bagaimana Allah aja. Nah, itu berarti pesimis. Ya emang kita mau dari takdirkan Allah seperti ini. Ya ada seperti itu. Dan ada juga yang dari antara kedua. Kita optimis tapi juga tidak meninggalkan Tuhan ya, bahwa kita bisa berusaha semaksimal mungkin tapi nyatanya dalam kehidupan Allah juga yang menentukan. Nah, ada seperti itu ya. Nah, yang ketiga ya, bagaimana kalau kita melakukan qada yang benar berdasarkan Al-Quran serta pendapat para ulama mu'tabar, artinya ulama yang sudah dikenal di dunia. Ini menjadi penting untuk kita ketahui ya, supaya nanti pemahaman kita tentang qada dan qadar bisa ya mempengaruhi sikap kita yang positif, tidak membelenggu ya, tidak menjadikan perilaku kita kemudian menjadi sulit ya, karena ada takdir asal mau dan takdirkan ya orang bodoh akhirnya nggak mau belajar. Ya saya kafir kan takdir Allah, kalau Allah mau bisa saja saya beriman. Nah, ini pemahaman seperti ini yang kita bahas. Ini adalah sangat berpengaruh ya terhadap pemahaman kita. Kalau nanti pahamnya salah, akan membelenggu perilaku sikap kita sehari-hari dalam menghadapi kehidupan. Jemaah sekalian yang saya hormati, apa itu qada dan qadar? Qada ya dari bahasa artinya memutuskan atau menentukan sesuatu ya, atau memerintahkan. Sedangkan menurut istilah adalah keputusan terhadap suatu rencana yang telah ditentukan. Jadi kalau pakai definisi kadang-kadang kita agak sulit ya. Tapi gampangnya begini. Ketika akan bangun masjid Asmaul Husna ini, nah ini qada itu kira-kira begini. Ketika akan bangun masjid Asmaul Husna ini kan tadinya tanah kosong
ada beberapa orang kemudian berencana punya ide untuk membangun masjid. Ya, karena ada masjid juga di Serpong, kemudian beberapa tokoh masyarakat punya ide ingin bangun masjid. Ya. Nah, berkumpulan tokoh itu kemudian membuat rencana rapat. Nah, dari hasil rapat itu diputuskan bahwa akan membangun masjid. Oke, kita sepakat bangun masjid. Nah, keputusan itulah ya qada. Artinya rencana yang memang sudah diputuskan untuk melakukan sesuatu. Jadi Allah sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah bikin rencana, blueprint, ya. Jadi udah punya side plan atau blueprint yang memang akan dilaksanakan. Nah, keputusan akan bangun masjid itulah qada. Keputusan yang sejak awal sudah diputuskan akan dibangun masjid. Nah, kemudian dari keputusan itu turun menjadi qada. Keputusan bangun masjid sepakat, ya, itu namanya ketetapan atau qada untuk melakukan suatu rencana. Nah, begitu nanti rencana yang masih ya keputusan awal ini kemudian dipastikan, dibikin panitia, dibikin marketnya, dibikin ya gambarnya, dipastikan mulainya kapan, selesainya kapan, pemborongnya siapa. Inilah qada. Nah, ini pertama qada dulu menentukan akan bangun masjid. Nah, setelah qada ini kan nggak mungkin kalau ada keputusan, ya nggak mungkin ada panitia, nggak mungkin kemudian dibuat gambarnya, kapan mulainya, kapan berakhirnya, siapa panitianya. Inilah qada. Nah, itu mestinya belum ada. Nah, dari rencana kemudian dibikin panitianya, kemudian dilaksanakan, jadilah Masjid Asmaul Husna. Ini takdir. Inilah takdirnya begini. Takdir ini berasal dari itu ya, apa tadi, panitia yang merencanakan, yang sudah menggambar, ya, dan sudah bekerja keras untuk mewujudkan masjid ini. Nah, panitia ini berdasarkan ketetapan, ya, panitia pertama yang memang berdasarkan bangun. Jadi dari qada ketika jadi itulah takdir. Manusia, ya, kita sesungguhnya jauh sebelum jadi manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Allah akan menjadikan kita. Ya, bahkan sering kita sampaikan, jauh sebelum manusia jadi manusia, arwah kita, gitu ya, sudah diciptakan. Jadi arwah kita sudah diciptakan oleh Allah, bahkan jauh sebelum jadi manusia arwah ini sudah diambil janjinya oleh Allah bahwa arwah-arwah yang diciptakan oleh ini diambil sumpahnya untuk beriman pada Allah. 172 Al-A'raf 172. Wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ya, mengambil, ya, wa in akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim, ya, min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu, ya, mengambil sumpah kepada anak cucu Adam saat mereka masih berada di tulang sulbi. Nah, konon itu 200 tahun sebelum kita jadi manusia. Arwah-arwah itu diciptakan duluan. Nah, kemudian diambil sumpahnya, diambil janjinya bahwa kita adalah mau beriman kepada Allah, bersafir Allah. Nah, ini rencana. Nah, kemudian masuk, ya, ke dalam perut ibu kita. Nah, jadilah rencana itu. Itulah qada. Nah, masuknya dari laki-laki, dari perempuan, ya,
Begitu lahir seperti ini, kita seperti ini, kok saya lahirnya laki-laki, kok saya lahirnya perempuan, itulah takdir. Ya, takdir itu ketika sudah terjadi. Tapi kodar ukurannya sudah ditentukan, termasuk umur kita. Itu sudah ada kodarnya. Jadi sudah ditentukan umurnya berapa tahun. Cuma kita nggak tahu, ya, karena nggak tahu. Nah, takdirnya tiba-tiba ada masih muda meninggal, memang nggak takdir. Ada orang bunuh diri meninggal, memang nggak takdir. Ada orang bunuh diri nggak meninggal, memang belum takdirnya. Kita nggak tahu. Maka tugas kita percaya, beriman, ya, terhadap takdir ini. Nah, karena kita nggak tahu, tugas kita apa terhadap takdir adalah berusaha, ikhtiar. Ya, bisa jadi takdir kita itu bukan jadi orang bodoh, ya, maka kita belajar. Bisa jadi takdir kita bukan jadi orang miskin, maka tugas kita adalah bekerja dengan giat. Bisa jadi takdir kita bukan jadi orang kafir, ya, maka tugas kita adalah, ya, mencari jalan. Tapi kalau sampai akhirnya ternyata kafir, ya, itu Allah udah tahu orang ini, ya, ternyata memang dikasih petunjuk pun nggak mau, diajak nggak mau, dia pengen pilih kekafirannya. Oh, memang takdir dia jadi orang kafir. Tapi bukan Allah yang memaksakan atau menentukan. Ya, nanti kita lihat bagaimana memilih, ya, jalan hidup ini. Paling tidak kita harus tahu dulu mana qada itu ketetapan Allah secara azali. Qadar itu artinya ketentuan Allah terhadap batas-batas yang akan diciptakannya. Yang ketika sudah jadi, itulah takdir. Ya, kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu, ya, menurut ukuran, ya, menurut qadarnya. Kita diciptakan, sebelumnya sudah direncanakan, menjadi kita ditentukan, usianya ditentukan, ya, warna kulitnya ditentukan, jenis kelaminnya, itu namanya dengan ukuran tertentu. Kapan sampai kapan usianya ini sudah ditentukan. Jadi segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan ukuran tertentu. Cuma kita kan nggak tahu apa iman, ukuran kita seperti apa, nggak tahu kalau kita iman. Nah, nanti kalau ada kejadian, ternyata umur kita 90 tahun meninggal, itu udah takdir. Ya, takdir itu ketahuan, ya, ada pada saat nanti setelah semuanya selesai. Yang kedua, ya, tentang qada dan qadar memang sudah Allah tentukan. Ma'asaba musibatin fil ardi wala ya'tikum illa bi kitabin qabla nabru'aha inna dzalika lallahi. Segala musibah, ya, atau segala bencana yang terjadi di muka bumi atau terjadi pada diri kita itu sebenarnya sudah ada, ya, semuanya sudah tertulis di dalam kitab Allah, ya, di Lauhul Mahfuz sebelum mewujudkan. Jadi sudah ada kodoknya, ya, kemudian kalau nanti sudah terwujud, itu jadinya takdir. Itu sudah ada catatan. Maka ada orang yang menghitung tsunami Aceh terjadi pada tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, tahun sekian, dari 4 itu tentu dicocokin dengan ayat Al-Quran, surat apa, ayat berapa, isinya apa, katanya cocok katanya. Dan segala sesuatu, ya, yang terjadi ketika dicocok-cocokkan, nah, kadang-kadang cocok, ya, karena memang segala sesuatu sudah ditentukan. Ya, jadi bukan berarti Allah nggak tahu akan ada tsunami, ya, akan ada likuifaksi, akan ada corona, Allah tahu. Cuma kita yang nggak tahu, maka kita yang harus antisipasi. Nah, intinya segala sesuatu sudah ada ukurannya, sudah ditentukan sejak dulu. Itu namanya qada dan qadar. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Itu sudah ada ketentuan semuanya, ya. Dan pada hari
jangan kami keluarkan dari sebab kita dalam keadaan terbuka. Ini catatannya kan ya. Dan tentunya ya. Intinya ini lah. Dengan kata lain, maksud kalimat adalah perbedaan kodok terletak pada ketetapan Allah pada masa azali, namanya kodok, ya. Ketetapan Allah, ya, pada masa azali dengan kodok, ya, adalah ketetapan kelak kita akan menjadi apa. Sedangkan kodok adalah realisasi Allah atas kodok terhadap diri kita sebagai manusia. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, jadi kodok dulu kalau tetapkan blueprintnya, kemudian rencana pastinya, kemudian realisasinya ini kodok dan kodok jadi takdir. Jadi awalnya kalau sudah rencanakan, kemudian rencana itu ditentukan. Nah, ketentuan kalau sudah terjadi namanya rencana masjid ini yang mudah dipastikan namanya kodok. Begitu kemudian dibuat set plan-nya, panitianya, kemudian berapa biayanya dan waktu pengerjaannya berapa bulan, itulah kodok. Ketentuan itu namanya kodok. Kalau kodok blueprint awal. Nah, begitu jadi, nah ini namanya takdir. Memang rencana dari awalnya seperti ini, sesuai dengan rencana. Gambar rencana awal digambar jadi seperti ini, jadi memang sesuai dengan rencana, namanya takdir. Ya, jadi kodok dulu, terus ditentukan, setelah itu dilaksanakan. Nah, kalau udah jadi, inilah takdir. Nah, tetapi ya kata mutakalimin, yaitu para teolog, takdir manusia itu ada dua. Walaupun memang manusia sudah ditentukan takdirnya, tapi takdir manusia itu ada dua. Ketentuan takdir ya pada manusia itu ada dua. Pertama ada yang disebut takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih digantungkan pada usaha dan ikhtiar manusia. Misalnya seseorang yang ingin kaya, ingin pintar, berarti orang ini harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi walaupun sudah ditentukan, misalnya rezekinya, ya bahwa orang ini dapat rezeki, ya. Nah, karena kita nggak tahu rezeki kita seberapa, ya, tapi rezeki kita seberapa, maka tugas kita adalah usaha. Ternyata, ya, kita ini ditakdirkan dari orang lain. Maka ada orang, ya, yang dengan berusaha akhirnya bisa kaya. Tapi ada juga orang yang udah berusaha mati-matian kerja keras, tetap aja nggak kaya-kaya, gitu ya. Ini karena kita nggak tahu takdir kita, ya maka tugas kita adalah berusaha. Ya. Tapi jangan jadi pesimis, lah rezeki udah ditentukan oleh Allah. Ya kita tidur aja juga nanti nyamperin sendiri, nggak bisa. Kita kan nggak tahu, ya rezeki kita di mana, seberapa nggak tahu. Tugas kita adalah berusaha. Ya, maka itu bisa berubah dengan ikhtiar. Nah, nanti ada beberapa yang bisa merubah takdir mu'allaq. Kita nggak tahu apa kita jadi orang pintar atau tidak, ya kecuali dengan usaha maksimal. Ternyata takdir kita jadi profesor, ternyata takdir kita jadi orang pintar, ya. Kita nggak tahu, maka ini akan bisa berubah dengan usaha dan ikhtiar. Kadang-kadang kita terburu-buru mengetahui takdir kita, ya padahal kita nggak tahu sebenarnya takdir itu, nggak tahu itu masalah keimanan. Tapi kita bilang ini, ya mungkin takdir saya jadi orang bodoh. Akhirnya nggak boleh. Itu namanya terburu-buru mengkode bahwa takdirnya bodoh. Bisa jadi dia takdirnya kan pinter, usaha dulu. Ya, kalau udah usaha nggak apa-apa, nggak bisa, ya itu pun belum tentu, ya sampai mentok. Nah, kita kan nggak tahu takdir kita, maka tugas kita berusaha. Jangan-jangan emang udahlah takdir kita menjadi orang miskin. Ya akhirnya apa nggak mau usaha. Padahal banyak orang miskin
Ya maka kita disuruh, walaupun rezeki kita sudah ditakdirkan Allah, tapi kita disuruh berusaha mencari rezeki yang halal, disuruh usaha yang benar, disuruh kerja keras, ya, disuruh bekerja, nggak boleh minta-minta. Ya, kalau minta-minta ini, kalau bukan terpaksa banget, nanti di akhirat orang yang nggak tahu malu, suka minta-minta pada memang perusahaan, nanti di akhirat nggak ada mukanya. Itu sama dengan di dunia nggak punya muka, nggak tahu malu. Nanti di akhirat pun orang ini ya dibangunkan dalam keadaan tidak ada muka, ya, nggak tahu malu. Nah, ini ya yang masih bisa berubah. Maka kita disuruh berusaha. Namanya takdir. Ada takdir mubroh, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Ya walaupun kita ikhtiar dan tawakal. Ya. Misalnya kematian, ya, jenis kelamin kita laki-laki perempuan, ya, itu memang sudah takdir. Kalau merubah jenis kelamin, ya selain juga nggak boleh, sesungguhnya tetap ya sifat kepribadian laki-laki dan perempuan itu nggak bisa dirubah. Walaupun anak orang diciptakan laki-laki, dia pengen berubah jadi perempuan, merubah takdir ini dengan operasi, nggak bisa jadi perempuan karena perempuan itu ditakdirkan punya sel telur, ditakdirkan punya rahim, ditakdirkan punya air susu ASI, ya, ditakdirkan haid, ya karena ada sel telurnya. Nah ini walaupun dia laki-laki, dioperasi berubah menjadi perempuan, mungkin mukanya jadi perempuan, rambutnya pakai rambut perempuan, ya, kelaminnya diubah jadi perempuan, tetap nggak bisa haid, tetap nggak punya rahim, tetap nggak keluar ASI-nya, ya, nggak bisa punya anak. Kalau dia laki-laki atau perempuan pengen jadi laki-laki, ya, dirubah menjadi laki-laki, alat kelaminnya atau mungkin semuanya, ya, tetap aja dia otaknya adalah perempuan. Ya. Nah itulah yang disebut takdir mubroh, bahwa kita mati kita, jenis kelamin kita, kemudian kita lahir dari siapa, kita bisa pilih. Jadi takdir mubroh memang takdir yang kita tidak punya pilihan, walaupun ikhtiar dan tawakal kita nggak bisa. Tapi kalau takdir muhammad, ya, ini masih ada pilihan, kita berikhtiar terus bisa berubah. Ya ternyata masjid ini juga bisa berubah. Blueprintnya, marketnya, nah, suatu saat ada renovasi baru, itu namanya mu'alaf, yang masih bisa berubah. Manusia juga ada yang masih bisa berubah, namanya takdir mu'alaf, ada yang sudah tidak bisa berubah, itu takdir mu'alaf. Jadi kalau mu'alaf katanya digantungkan, takdir mu'alaf, takdir yang Allah tetapkan berlaku pada orang bertahun-tahun melalui kerjanya. Manusia diberi Allah kesempatan untuk berusaha mungkin dalam hasil akhirnya tetap dari Allah. Cuma karena itu mu'alaf, bisa juga Allah merubah, ya, ketetapannya. Ya nanti ada beberapa hal yang bisa merubah ketetapan. Ya, ini karena masih mu'alaf, masalah ini masih bisa berubah. Ya, termasuk rezeki, jodoh. Jodoh itu ya salah satu yang mu'alaf sebenarnya, rezeki masih bisa diusahakan. Jodoh, ya kan ada orang ganti-ganti jodoh. Kalau memang itu takdir mubroh, ini orang bakal ganti ini yang takdir mubroh yang mana? Dan ternyata jodoh itu bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti, dan kita disuruh milih. Kata Rasul, "Engkau matatul arba'in." Nah, itu kan enggak pasif. Kita disuruh milih apakah itu perempuan pengen punya suami atau suami pengen punya istri, harus milih yang punya kriteria 4, ya. Tungkahu matatul arba'in lima liha, ya, yang kaya, wali jamaliha yang cantik. Kalau bapak
atau kalian pengen punya istri, kalau bisa yang kaya, yang cantik. Wali nasabina, yang turunannya bagus, keluarganya bagus. Ya, wali nasabina. Kemudian wali diniha, yang keempat, yang agamanya bagus. Ya, kan disuruh milih. Kalau yang itu takdir, nggak ada. Ternyata kata Rasul, kalau jodoh ini kita harus milih yang kaya, yang cantik, yang keturunannya bagus, yang agamanya bagus. Ya, cukup-cukup dia kaya, dia cantik, dia keturunan orang baik-baik, dia hafidh, hafal Quran, itu makanya nggak lagi. Udah kan? Nah, kalau kita perempuan, yang laki-laki juga sama, laki-laki yang mapan, ya, yang ganteng, ya, keturunannya bagus, ya, agamanya bagus. Nah, kan gitu. Nah, itu namanya mu'alaf. Ya. Nah, ada yang takdir mubroh. Nah, tadi malam ini Al-Quran katakan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya keadaan kita itu bisa berubah kalau kita mau merubah. Kalau kita bodoh, kita nggak mau rubah, ya bodoh terus. Tapi kalau kita bodoh dan mau belajar, lambat laun bisa berubah. Nah, ini ternyata ada ayat yang juga, ya. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri. Artinya ada peran manusia untuk bisa berubah, ya, mengubah takdirnya. Nah, kalau ngobrol nggak bisa, ya, walaupun diapa-apain nggak bisa. Ya. Ini kepastian, kematian, kemudian ya masalah tadi jenis kelamin dan sebagainya. Ini kita hanya menerima bahwa kita lahir dari keluarga A, B. Ya, kenapa saya lahir nggak dari keluarga istana? Ya, ini takdir kita, ya, takdir ngobrol kita lahir dari keluarga biasa. Enak ya lahir dari anak raja, itu takdir. Ya udah nggak berubah. Ya, itu namanya udah ketentuan, ya, yang bersifat mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke perdebatan, ya, para tokoh tentang perbuatan manusia. Tadi bicara tentang takdir, ya, bahwa takdir kita ini, perbuatan manusia ini, apakah, ya, murni kita yang berbuat, apakah kita ini hanya melakukan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Ternyata ini sudah diperdengarkan, ya, oleh para tokoh pada masa zaman dulu. Ya, jadi perbuatan manusia ini menurut paham Qadari, Qadar artinya mampu. Ya, ini yang latar belakangi orang berpikiran humanisme. Atau humanisme itu paham Qadariyah. Kalau di barat namanya humanisme. Artinya manusia itu bisa melakukan apa saja. Ya, jadi segala sesuatu itu berpusat pada manusia. Itu namanya filsafat humanisme. Dalam teologi Islam disebut paham Qadariyah. Jadi manusia mampu melakukan apa saja yang dia ingin. Kalau dia pengen sukses, ya, berusaha keras. Kalau dia pintar belajar, pengen lulus, ya, dengan belajar, dengan itu pasti lulus. Dengan usaha keras, tekun, rajin, sukses. Ya, kalau kita sakit dengan berobat begini, maka akan sehat. Nah, ini filsafat apa? Humanisme atau paham Qadariyah. Jadi manusia bebas berbuat menurut kemampuannya. Jadi nggak ada campur tangan Allah, ya, kira-kira gitu. Bahwa Allah sudah menciptakan kita dengan potensinya. Kita diciptakan, kita dikasih akal, kita dikasih panca indera, kita dikasih perasaan, udah sampai di situ Allah itu. Perkara kita mau jadi apa, mau pengen
dirinya sendiri. Nah, manusia sampai jadi dokter, berusaha ya sekolah yang harus jadi dokter, ternyata jadi beneran. Oh, itu ternyata manusia bebas. Oh, saya pengen jadi olahragawan, ya, dan jadi olahraga dan jadi olahragawan. Oh, berarti manusia ini bisa menentukan diri sendiri. Pengen jadi pemain bola, jadi. Pengen jadi petinju, jadi. Pengen jadi profesor, dia usaha terus jadi guru besar, jadi. Nah, dalam kenyataan hidup memang ada yang seperti itu. Maka muncul paham qadariyah. Artinya nggak ada keterlibatan takdir Tuhan di dalam perbuatan manusia. Takdir Tuhan selesai pada penciptaan kita dan potensi yang Allah berikan pada kita. Ya, Allah khalaqakum wa ma taf'alun. Allah menciptakan kalian, ya, dan apa yang kalian lakukan. Kita punya potensi. Kalau ciptaan kita mungkin potensi sudah selesai. Nah, potensi ini mau dikembangkan atau tidak, ada qadariyah itu semua manusia bisa menciptakan keinginannya sendiri. Pengen jadi apa saja bebas. Nah, ini qadariyah. Lawannya adalah ini paham Asy'ariyah. Ya, paham Jabariyah lawan qadariyah. Ada paham yang seperti ini. Yang paham begini banyak orang-orang barat rata-rata paham kalau dalam bahasa agamanya pahamnya ini humanisme, ya, jadi manusia punya kemampuan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada juga ya paham Jabariyah yang ini juga banyak. Kalau kita ya di kampung ini kota nggak ada orang punya paham seperti ini, bahwa manusia itu ibarat wayang ya di tangan dalang. Jadi tergantung mau dimainkan atau tidak tergantung dalangnya. Mau jadi tokoh apa siapa tergantung dalangnya. Ada makanya ada orang kamu suka ngomong gini, ya rezeki mah udah diatur oleh Allah. Kita tinggal menjalani, ya. Jodoh mah sudah diatur oleh Allah. Kalau emang udah jodohnya tentu juga datang, gitu ya. Nggak pernah nyari-nyari. Nah, ini kalau yang Pak Qadariyah jodoh itu harus cari, kalau perlu banyak. Ya ini sudah dapat cari lagi, dapat lagi. Nah, itu karena kan nunggu. Ya ini ada yang ngomong jodoh udah diatur oleh Allah. Kalau memang nanti jodoh juga datang. Karena apa? Rezeki udah diatur, nggak usah ngoyo-ngoyo. Ngapain udah tadi? Rezeki kita udah diatur oleh Allah. Ya, akhirnya apa? Dia duduk saja. Loh, kita usah capek-capek, semua udah diatur oleh Allah. Ya, akhirnya kan dia merasa terpaksa. Artinya apa? Segala sesuatunya tidak bebas. Ini ada paham Jabariyah. Dan ternyata banyak orang punya paham seperti ini. Paham pesimisme. Ya. Kalau humanisme memang progresif, orang yang aktif, kreatif. Tapi kalau Jabariyah terima membantu. Ya, ibaratnya selalu ya memang udah nasib kita, udah terima aja, nggak usah ngeluh. Memang rezeki udah diatur, jodoh udah diatur, kita mah tinggal jalanin aja. Nah, ya. Jadi seolah kita ini kayak banyak tinggal jalanin aja gimana kehendak Allah. Nah, ini paham Jabariyah. Yang ini yang orang barat, nah yang ini ya maaf. Orang-orang pesantren banyak yang punya paham seperti ini. Ya. Jabariyah, apa-apa udah diatur, apa-apa udah diatur. Ya itu benar juga. Nah, tapi ini paham. Nah, ada yang sintesa, ya, tengah-tengah antara qadariyah dan Jabariyah. Nah, ini adalah paham Asy'ariyah. Kata paham Asy'ariyah bahwa benar tadi takdir kita sudah diatur oleh Allah. Bahwa kita masih ada takdir Allah yang bisa diusahakan. Maka ada kasar ikhtiar. Ya, jadi tidak sekedar terpaksa, nggak ada usaha. Yang ini, ya ini bebas. Yang ini tidak bebas. Artinya terima aja. Nah, tapi Asy'ariyah dia ada kasar. Cuma nggak memastikan. Nah, itu ya. Paham Asy'ariyah ini bahwa manusia
wajib ikhtiar, wajib berusaha, cuma nasib tetap di tangan Allah. Ini secara usahanya dia ikut paham kodanya bahwa manusia wajib ikhtiar, wajib usaha. Cuma hasilnya, kalau ini kan seakan-akan kalau saya belajar rajin pasti pintar, saya rajin usaha pasti sukses. Kalau yang ini enggak, usaha tetap, ikhtiar wajib, tapi masalah hasil itu udah ditentukan oleh Allah. Nah, kira-kira kalau paham kita kebanyakan ya ini ya. Nah, kalau saya juga pahamnya yang ini ya, ikhtiar wajib tapi semuanya wajib. Nah, ini sangat berpengaruh juga ya, karena di masa pandemi. Di masa pandemi ini ada yang pahamnya qadariyah, ada yang pahamnya jabariyah, ya bahwa virus corona ini memang itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Maka kita nggak usah takut, mati mah urusan Allah. Ya nggak usah takut. Masalah mati urusan Allah. Jadi dia nggak mau pakai masker, nggak mau jaga jarak, nggak mau cuci tangan. Kenapa? Urusan mati mah urusan Allah. Ya, pakai masker juga kalau mau mati mati aja. Ya, yang nggak pakai masker nggak mati itu, ya. Yang hati-hati pada mati, dokter aja mati karena nggak takut. Nah, jadi kita nggak ada ikhtiar, nggak ada. Ada yang qadariyah, sangat ketakutan. Jadi ada yang pahamnya, oh kalau kena virus nanti begini, ya, bahwa tidak percaya kematian itu ada. Bahwa kita harus ketat sekali. Ada orang yang sangat ketat ketika kena ada pandemi ini, ketat sekali. Bahkan kalau ngikutin anjuran dokter kan gitu. Kalau kita habis ketemu orang begini, pulang, baju kita harus nggak boleh pakai lagi, dicuci, ya. Kemudian cuci tangan, bajunya nggak boleh ini, kemudian ke kantor bawa makanan sendiri. Nah, bapak nggak boleh tuh makanan yang disediakan di masjid, ya. Harus bawa makanan sendiri, jadi harus jaga jarak. Oh, terlalu ketakutan, ya, karena dia logika, ya, kalau virus begini-gini. Nah, tapi kalau yang jabariyah adalah ya itu semua udah kalau mati aja, ya nggak usah takut sama virus. Ada yang ya seperti itu. Nah, tapi kita mestinya yang panik jangan, ketakutan berlebihan jangan, tapi itu ya harus seperti qadariyah juga harus pakai protokol. Cuma takut banget juga jangan. Karena banyak orang mati bukan karena virus, karena ketakutan. Jadi maaf ya, kenapa banyak dokter pada meninggal? Ya bisa jadi bukan karena virus. Dia pakai APD, itu kan gerahnya luar biasa. Kerja hampir 24 jam, pakai masker. Di tubuh itu oksigen dia, ya kan yang ketutup masker. Kalau kita kan bebas dengan oksigen kemana-mana. 8 jam pakai masker aja kan bolak-balik oksigennya jadi karbon dioksida, ya. Udah mah capek, kurang istirahat, oksigennya kurang, kemudian gerah. Nah, itu bisa jadi risiko. Ya bukan sekedar mati. Karena kalau saya lihat orang pakai APD itu bapaknya ribet bener ya. Kita pakai jas hujan aja, banyak gerakan. Yang mukanya yang udah pakai baju, pakai ini, kasihan kita diporsir bisa berjam-jam di rumah sakit. Ya bisa jadi karena sirkulasi udara dia ya kecapean, oksigennya kurang. Nah, makanya kita yang nggak gitu banget, nah ya bapak pulang pakai APD, komisi pakai APD repot. Udah biasa aja, yang penting yang sederhana aja. Tetap ikhtiar, tetap kasih. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya. Kemudian semuanya ya udah begitu nanti kena ya.
kafir. Nah ini tentang perbuatan manusia menurut ya para teolog. Yang termasuk baik buruk. Nah, kalau baik buruk yang membahas ada kaum Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Asy'ariyah. Nah, perbuatan baik buruk kalau tadi kan seperti takdir ya, bicara tentang takdir manusia. Kalau ini sekarang kita ini jadi baik atau jadi buruk, apakah takdir Allah? Ya, kan? Ya, bahwa kata orang Mu'tazilah, manusia bertanggung jawab terhadap perbuatan sendiri. Jadi artinya baik buruk itu bukan takdir Allah, tapi tanggung jawab sendiri. Kenapa ada pahala? Kenapa ada siksa? Itu karena ya perbuatan. Bahkan Mu'tazilah pernah membahas tentang masa fatrah. Masa fatrah itu artinya masa keterputusan wahyu. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu nggak ada nabi. Masa fatrah namanya, selama 600 tahun. Kan Masehi itu Nabi Isa 1 Masehi, Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Kita punya Nabi Muhammad dan Nabi Isa jaraknya 600 tahun. 501 lahir, tapi diutusnya 40 tahun kemudian, berarti 600 ya 11. Ini artinya 600 tahun nggak ada wahyu, nggak ada nabi. Nah kemudian dibahas bagaimana orang ya, Nabi Isa kan waktu itu diutus untuk kaumnya saja, yaitu Bani Israil. Ada yang nanya bagaimana orang di masa fatrah ya, dia nggak mengetahui ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Muhammad belum datang. Gimana orang kalau berbuat jahat? Ternyata orang Indonesia nggak alami Nabi Isa, Nabi Muhammad lahir misalnya. Itu kalau dia berbuat dosa, gimana nasibnya di akhirat? Apakah masuk neraka? Apakah surga? Orang dulu udah mikirin begitu. Bagaimana orang Arab sebelum datang Nabi Isa di Palestina dan diutus ke Arab. Di Arab memang lahir pada musyrik, pada kafir, ya. Tapi ada juga orang yang baik. Di Arab nggak minum keras, nggak berzina. Nah, kira-kira nasibnya di akhirat nanti gimana? Dia mati sebelum Nabi Muhammad lahir, ya. Tapi dia ada setelah Nabi Isa juga nggak ada. Nah ternyata kata Qadariyah, kata Mu'tazilah bahwa manusia bertanggung jawab terhadap perbuatan sendiri. Artinya pada masa itu kalau orang berbuat baik dan buruk itu kan tergantung akalnya. Ya kan, kamu ngasih kita potensi akal, potensi hati, perasaan. Manusia bisa membedakan mana baik dan buruk. Walaupun nggak ada nabi, walaupun nggak ada wahyu, orang kan tahu mencuri adalah buruk, berzina adalah buruk. Buktinya apa? Walaupun dia orang tukang berzina, kalau istrinya berzina dengan orang lain marah, berarti tahu berzina itu buruk. Ada maling, kerjanya maling. Maling tahu nggak bahwa pekerjaannya buruk? Tahu. Buktinya ngumpet-ngumpet. Kemudian dia habis maling dicuri orang, marah nggak? Marah. Berarti dia sebenarnya akalnya kalau mencuri itu buruk, walaupun nggak ada nabi, walaupun nggak ada agama. Kata orang tadi begitu, karena manusia ya punya akal. Ya. Maka perbuatan manusia pada masa fatrah sekalipun ya bertanggung jawab terhadap perbuatan sendiri. Kalau dia dengan akalnya berbuat baik, dan ternyata banyak juga ya pada masa fatrah ini nggak mau berjudi, nggak mau berzina, nggak menyembah patung ya. Ya, seperti Nabi Muhammad sendiri sebelum jadi nabi kan masyarakatnya musyrik. Waktu itu orang bapak Nabi Muhammad nggak ikutan berjudi, nggak ikutan berzina. Keluarga Nabi Muhammad, bapaknya, kakeknya juga enggak. Hafizul ilahu barakatan li Muhammadin aba'u arjadu saunan li ismihi tarakus nifaha wa lam yusibhu arunu min adamin wa ila abihi
pembunuhan. Ini karena ternyata walaupun nggak kenal Nabi, ya nggak kenal agama, karena akal mereka. Nah maka berhak masuk surga. Jadi pada masa lalu orang yang berbuat baik ya karena menggunakan akalnya, menggunakan hatinya, dia berbuat baik, tidak berbuat jahat, maka berhak masuk surga. Nah begitu juga orang yang berbuat buruk, padahal dia tahu itu buruk, nah dia lakukan, dia juga nanti akan berhak mendapat siksa atau orang tergila. Bahkan yang menarik begini, pernah sahabat dengan sahabat perang, Aisyah dengan Ali pernah perang, namanya perang Jamal. Ali dengan Muawiyah pernah perang, namanya perang Siffin. Kan sahabat dengan sahabat. Dalam perang ini, perang Jamal, dua sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, Tolha dan Zubair yang ikut Aisyah terbunuh pada perang Jamal. Pada perang dengan Muawiyah, nah, itu juga banyak sahabat terbunuh dalam perang Siffin. Yang terbunuh sahabat, yang bunuh juga orang mukmin. Karena dikatakan orang mukmin yang membunuh orang mukmin itu masuk surga, masuk neraka. Membunuh itu kan dosa besar. Nah, dosa besar harusnya kan masuk neraka. Nah, tapi dia kan orang mukmin, orang sahabat, ibaratnya bagus. Nah, pertanyaannya, orang mukmin yang melakukan dosa besar nanti masuk surga atau masuk neraka? Itu sudah dipertanyakan. Nah, kata Mu'tazilah, kalau kata Mu'tazilah, orang mukmin wajib masuk surga, ya karena dengan keimanannya berhak masuk surga. Tapi karena dia berbuat dosa besar membunuh, maka wajib masuk neraka. Nah sekarang wajib masuk surga, tapi masuk neraka. Orang Mu'tazilah punya pemikiran, ya, bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar dia tidak masuk surga karena dosa besar. Dia juga tidak masuk neraka karena beriman. Nah, maka mereka punya prinsip namanya al-manzilah bainal manzilatain. Orang mukmin yang berbuat dosa besar nanti akan berada di akhiratnya tempat di antara dua tempat, enggak di surga, enggak di neraka. Maka di mana itu? Namanya al-manzilah bainal manzilatain. Karena orang mukmin kan orang dosa besar enggak mungkin orang neraka, tapi orang mukmin enggak mungkin neraka. Nah, maka al-manzilah bainal manzilatain. Nah kata Asy'ariyah, ya Asy'ariyah kan paham kita nih. Orang mukmin berbuat dosa besar, mukminnya tetap, tapi masuk neraka dulu katanya kan. Ya. Masuk neraka, dicuci di neraka, dosanya habis, baru masuk surga. Artinya tetap masuk neraka karena dosa besar. Nah, cuma nanti kalau dosanya habis, masuk surga. Itu paham Asy'ariyah. Bukan di dua tempat, tapi tetap neraka atau surga. Nah, neraka dulu, setelah habis dosanya baru masuk surga. Ada kaum satu lagi, ya, Murji'ah, bukan Jabariyah, ini bahasannya kalau surga neraka kaum Murji'ah. Kata Murji'ah, orang mukmin berbuat dosa besar nasibnya gimana di akhirat? Roja'ah itu Murji'ah itu orang yang mengembalikan pada Allah. Itu mah terserah Allah. Mau masuk ke surga terserah, mau masuk ke neraka terserah. Itu namanya Murji'ah. Nah kalau perbuatan Murji'ah ini Mu'tazilah. Ini sebenarnya agak mirip pemikirannya, ya. Qadariyah juga perbuatan manusia ditentukan oleh diri sendiri. Makanya baik dan buruk, nah itu ditentukan oleh sendiri. Kalau baik berhak mendapat pahala, kalau buruk berhak mendapat siksa. Jadi nggak usah nunggu Nabi, nggak usah nunggu Al-Quran, nggak usah nunggu kitab. Maka nanti kalau kita bicara filsafat Islam, ada filsafat ini yang dianggap menolak kenabian, karena bagi orang yang berpikir, itu orang-orang Qadariyah itu banyak menjadi filosof. Orang berpikir itu nggak perlu ada informasi tentang baik buruk. Nabi itu kan informasinya tentang baik buruk, tentang Tuhan. Kata orang filosof, ya termasuk Al-Kindi, ya itu dianggap kafir. Kenapa kata Al-Kindi? Bahwa orang kalau berpikir dia bisa mengenal Tuhan, nggak perlu ada Nabi. Ya, dia tahu baik buruk dengan logikanya, dengan akalnya
provokasi dari agama, ya maka ditentukan oleh kita sendiri. Bahkan ada Ibnu Tufel, filosof Ibnu Tufel mengarang buku namanya Hajj Ibnu Yaqdha. Dia contohkan ada orang bayi ditaruh satu pulau sendirian, diasuh oleh anjing. Tapi begitu besar, ya ternyata Hajj Ibnu Yaqdha ini 9 novel ya, untuk allegoris Hajj Ibnu Yaqdha terkenal. Ini begitu gede ternyata dia bisa mengagumkannya. Nah, dengan mata melihat ke atas kayak Nabi Ibrahim lah, lihat bulan, lihat bintang, lihat alam. Nah, dia berpikir tentang pencipta dan dia punya keyakinan bahwa semua diciptakan. Padahal dia nggak ada yang ngajarin, dan sendirian di pulau ini ceritanya. Nah, sedang terdapat itu tiba-tiba ada sekelompok orang naik perahu kesasar ke pulau itu. Ternyata ini adalah para nabi, gitu ya, atau orang yang membawa agama. Ketemu apa yang dibicarakan Nabi dengan apa yang diyakini sama. Oh, kalau gitu sesungguhnya orang kalau berpikir nggak perlu ada nabi. Ya, nabi itu diperlukan bagi orang yang nggak mau berpikir, harus dikasih informasi, harus diajak. Tapi kalau orang berpikir cukup konfirmasi, benar nggak pemikiran saya dengan ajaran. Tapi kalau orang bodoh perlu informasi. Nah, itu akhirnya Al-Qidin dianggap keluar dari agama, ya, karena nggak mengakui kenabian. Itu perdebatan keras. Karena saja cara berpikirnya berpikir. Nah, ada lagi ada tadi ya, bahwa manusia ini tinggal menjalani. Ya, jadi persis kayak ya, dalam filsafat Jawa banyak seperti ini. Ya, kita ini ya tergantung oleh Allah, semua ditentukan oleh Allah. Kita manusia tinggal menjalani. Nah, kalau Asy'ariyah enggak, ya perbuatan manusia hakikatnya dari Allah, tapi manusia wajib setia. Nah, tadi kalau ada pertanyaan, apakah mukmin dan kafir itu takdir? Mereka gitu ya. Dari yang tadi sebenarnya dibahas oleh para teolog. Nah, ini gambarnya begini, bahwa Allah menciptakan manusia dan Allah juga sekaligus menciptakan baik dan buruk. Itu takdir. Takdir itu adalah qadarihi wa syarrihi min Allah. Allah menciptakan manusia sekaligus juga Allah menciptakan takdirnya, baik dan buruknya. Bedanya, nah dia bedanya. Kalau kepada kebaikan, Allah menyuruh manusia agar melaksanakan kebaikan. Kalau kepada keburukan, Allah melarang. Walaupun takdir, kok kepada yang buruk dilarang, kepada yang baik diperintahkan. Nah, bukti bahwa Allah menyuruh manusia berbuat baik, Allah turunkan para nabi. Semua nabi mengajak manusia berbuat baik. Allah turunkan kita, semua kita mengajak manusia berbuat baik dan melarang manusia berbuat buruk. Nah, kalau itu baik dan buruk benar takdir Allah, tapi ternyata kalau buruk dilarang dilakukan, kalau baik ternyata diperintahkan. Ya, baik buruk itu kalau baik disuruh, diajak, diutus Nabi untuk mengingatkan, diturunkan kita sebagai pedoman, dijadikan para kita. Buruk dilarang, dijauhkan, dijadikan siksa dan lain. Nah, sekarang ada orang milih buruk, kira-kira takdir Allah bukan? Ya, pilihan kan dilarang. Walaupun buruk neraka itu ciptaan Allah, tapi kan dilarang. Berarti kalau ada orang pengen masuk neraka, itu pilihan. Maka pantas kalau disiksa. Udah tahu kalau ini nanti akan diajar, disiksa. Jadi masuk neraka itu bukan takdir Allahnya, baik buruknya, surga dan nerakanya, tapi masuknya pilihan kita. Dilarang kita nggak mau, kita pilih. Diajak mau, ya masuk surga. Kita diajak mau, ya itu pilih. Diajak nggak mau, malah kesini, ya itu juga pilih. Nah, makanya begini ya, bahwa kafir, mukmin dan kafir itu, ya surga dan neraka itu yang takdirnya. Tapi masalah masuknya, itu pilihan kita. Karena kepada yang
Makanya nanti karena masuk neraka itu pilihan sendiri, orang masuk neraka itu nggak ada yang protes dalam pengertian merasa didolimi, merasa nggak adil. Orang masuk neraka itu menyesal, ya, yang ada menyesal karena udah tahu waktu dia dikasih tahu ya udah ya diajak yang baik nggak mau, nabi yang turunkan tapi nggak mau, maka nanti yang ada menyesal. Bukan protes, bagaimana protes semua datanya ada. Ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Enggak bisa protes, kemudian dikunci. Semua tangan, kaki itu yang akan bicara. Catatan amal jelas, dihisab jelas. Ya, dia nyesal. Ya, maka semua orang yang melihat siksa nanti pengen balik lagi ke dunia karena nyesel, pengen memperbaiki diri. Ya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Nah, jadi jelas ya, takdir itu bukan takdir. Neraka takdir, surga takdir Allah. Udah ditentukan enggak ada. Tapi masalah kita mau berbuat baik dari kata Mu'tazilah pilihan kita. Ya. Masuk neraka pilihan kita, masuk surga usaha. Karena itu diperintahkan, diajak, kita mau. Ya. Ini dilarang, kita langgar. Itu kan salah satu. Tadi ya, pandangan Mu'tazilah, ya, Mu'tazilah kalian setelah pendapatnya yang rasional, masalah. Ya. Fokus alam saja akal yang sangat berperan di dalam wahyu. Jadi wahyu itu sekedar informasi, akal yang berperan. Manusia menurut Mu'tazilah melakukan yang sekarang berperan sendiri terlepas dari melakukan kehendak Tuhan, baik wahyu atau tidak. Kita semua sudah berdasarkan dan kalau Mu'tazilah ambil salah baik buruk itu juga akan mengerjakan yang mereka melakukan kebenarannya. Dia tidak percaya pada dalam pada dia itu manusia bebas, nggak ditentukan oleh takdir Allah, ya, dalam pengertian usaha manusia yang menentukan ya kehidupan. Menurut kami ini berat-berat bukan hasil usaha manusia sendiri, bukan perbuatan Tuhan. Artinya manusia memiliki kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan tanpa perbuatan kehendak Allah. Allah hanya memberi potensi pada manusia, tapi manusia lah yang mewujudkannya. Prinsip ajarannya hampir sama saja. Jadi yang Asy'ariyah dan Jabariyah dalam paham kalian beda, maka manusia tidak berkuasa atas perbuatan, yang menentukan perbuatan adalah Allah. Manusia ibarat wayang di tangan sang dalang atau ibarat ayam di tangan orang yang memandikannya. Terserah mau bolak-balik, mau cekin, mau diapakan, itu kalau dia keren gitu. Nah, ada dan Al-Quran sering kata-kata mungkin mayyadillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Fala hadiyalah. Siapa yang Allah kasih petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Itu bukan takdir juga itu maknanya. Maksudnya adalah siapa yang diberi petunjuk oleh Allah lalu dia mau mengikutinya, mayyadillahu barang yang diberi petunjuk Allah, tadi diturunkan Rasul, diturunkan kitab, kemudian dia mengikuti, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Kalau nggak ikut petunjuk Allah susah disesatkan. Wa mayyudlil fala hadiyalah, ya, barang siapa disesatkan Allah tidak ada yang bisa memberi petunjuk baginya. Artinya apa? Ya, barang siapa yang diberi petunjuk kemudian dia mengingkarinya, kan sesat. Lalu dia sesat, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Jadi bukan berarti mendapat hidayah takdir Allah, sesat adalah takdir Allah. Ya. Artinya siapa yang diajak kepada hidayah mau, berarti tidak dapat petunjuk. Ya, itu yang dikehendaki Allah. Wa mayyudlil itu siapa yang disesatkan karena dikasih petunjuk, diajak kepada petunjuk nggak mau. Kata Allah, oh dasar sesat tuh, dikasih jalan yang benar, dikasih petunjuk nggak mau, disesatkan, oh dasar
kita sedekah memperlancar rezeki, kita ya kemudian silaturahmi, man arada ayub sallallahu fi rizqihi wa ayub sallallahu fi atharihi falyasilaturahmi. Rizkinya jadi luas, umurnya makin panjang, silaturahmi itu takdir Allah. Ya bisa merubah perubahan ini bisa dengan bersyukur. Lain syakartum la azidanakum. Kalau bersyukur ditambah, tapi kan lebih dari yang seharusnya. Itu namanya berubah. Kesimpulannya, yang patut berkata baik buruk bukan rata dan mereka yang sudah diperjelaskan oleh para ulama dulu dan tidak pernah menemukan kata sepakat. Semua punya pendapat pengalaman masing-masing. Karena memang pada hakikatnya cara pandang kita terhadap sesuatu sebenarnya berbeda dan tidak bisa dipaksakan ya untuk sama. Tinggal bagaimana kita menilai. Jadi ya kita juga sama. Ada yang pahamnya seperti Qadariyah, ya semua ditentukan oleh pikirannya, nggak perlu sholat, nggak perlu ibadah, nggak perlu ini bisa sukses. Ya yang penting dia kerja keras. Ada juga orang merasa udah kerja keras, udah ibadah, nggak sukses juga, oh berarti memang sudah takdir. Ada yang karena kita usaha sukses, kalau mau usaha nggak sukses, oh berarti ikut paham Mas Arya. Rupanya kita berusaha dan didorong dengan ibadah. Ya itu pengalaman-pengalaman ini mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan Bapak mau milih yang mana, tapi bahwa kita merasakan, dipaksa nggak bisa, tapi kita merasakan ternyata oh benar kita ini bisa berpikir secara mutazilah, bisa as'ariyah, bisa juga jaga. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar wal qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafid